Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tenang, kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 3, ayatnya yang pertama. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan menyertai kita. Silakan duduk. Mari kita membuka kitab kita membaca dari Mazmur 99 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mazmur pasalnya yang ke-99 ayatnya yang pertama sampai kelima. Ayat yang keluar saya akan membacakan dan ayat yang agak ke dalam ibu-ibu yang akan membacakan. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Dia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Dia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Dia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, Dan sujudlah menyembah kepada hukuman baginya. Kuduslah Dia. Amin. Mari kita menyanyi dari Mazmur 99 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah Raja dunia. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai 13. 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 11 sampai 13. Tapi sebelum itu mari kita meminta pertolongan, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang mempunyai kehidupan kami, Bapa yang kami sapa Bapa oleh karena anakmu Yesus Kristus.
Syukur Tuhan untuk kasih sayang Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menuntun dan menyertai kami dari pagi hingga pada sore hari ini. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kuasai hati kami Tuhan, agar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta boleh kami pakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta yang akan menguraikan firman kebenaran-Mu. Tuhan beri hikmat, kesehatan, agar boleh memperdengarkan firman-Mu kepada kami semua. Bapa dalam surga, ini doa kami Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 11 sampai 13 yang berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Kita bersyukur bahwa sore hari ini menjadi ibadah perdana bagi kita dalam 3 atau 4 bulan setelah masa pandemi COVID ini. Dari pembacaan ini kita akan merenungkannya dalam satu tema, Tuhan beserta dalam tugas. Tuhan beserta dalam tugas. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja sore hari ini maupun yang ada di rumah, sudah menjadi rahasia umum. Artinya bahwa sudah sering terjadi di mana saja. Yang namanya kalau orang berkumpul itu orang terikat dalam satu persekutuan, harusnya punya visi, misi, tujuan yang sama. Karena untuk itulah kita berkumpul dalam satu wadah. Misalnya jemaat. Kemudian dalam jemaat itu ada organisasi lagi seperti sekolah minggu, PPGT, PWBT, dan PKB. Dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Tidak ada organisasi yang tanpa tujuan. Namun dalam perjalanannya bisa saja terjadi bahwa dalam mencapai tujuan itu masing-masing orang punya pikiran, punya pendapat, punya cara. Sehingga kalau tidak ketemu bisa menimbulkan perselisihan, bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan kerenggangan orang-orang yang ada dalam persekutuan itu, bisa menciptakan suasana seperti air dan minyak, sama-sama cair tapi tidak bisa menyatu. Karena tidak bisanya satu
pendapat. Nah, apa yang dialami oleh orang di Korintus ini sebenarnya sama. Di sana ada kerenggangan dalam kehidupan berjemaah. Di sana ada perselisihan. Di sana ada perbedaan pendapat. Karena itu Paulus menulis surat kepada mereka dengan banyak nasihat. Ya. Kalau kita baca mulai dari pasal 13 ayat 1 sampai 10 itu sudah mulai ada nasihat Paulus kepada orang di sana. Dan dalam ayat 11 sampai 13 ini Paulus memberikan nasihat supaya anggota jemaat yang ada di Korintus sebenarnya harus bisa menyatu, bisa sempurna bertumbuh bersama dalam kasih. Dan kalau ini yang dipelihara dalam satu jemaat, dalam satu perkumpulan orang Kristen, maka itu tentu akan membawa sukacita tersendiri. Bisa dibayangkan kalau persekutuan kita kumpul tapi suasananya tidak membawa kenyamanan, perselisihan semakin melebar, tentulah tidak mencerminkan lagi satu jemaat yang baik. Paulus juga menyarankan supaya mereka dalam pembacaan kita ini ayat 11 di pertengahan dikatakan begini: sehati sepikirlah kamu. Sehati sepikir itu artinya bahwa memang diminta anggota jemaat itu supaya bisa memelihara dan menciptakan suatu suasana yang tenang satu dengan yang lain. Ada perbedaan, bisa saling menyelami dan tidak membuat permasalahan itu menjadi meruncing, melebar dan membawa keterpisahan. Itulah yang dimaksud oleh Paulus supaya anggota jemaat itu bisa sehati sepikir. Hiduplah dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera yang mencerminkan bahwa satu orang dan dengan orang yang lain bisa saling memberi diri, bisa saling menerima, bisa saling mengayomi satu dengan yang lain, dan masing-masing orang mengusahakan kesejahteraan. Nah, kalau persekutuan ini dibawa pada situasi seperti itu, maka tentu persekutuan itu akan sehat, akan baik. Tapi bila mana ada orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, mengutamakan kepentingannya sendiri, lebih nyaman untuk mengomentari keadaan orang lain ketimbang melihat keadaan diri sendiri, itu bukan berarti sehati sepikir, itu bukan berarti mengusahakan damai sejahtera, itu bukan berarti mengusahakan supaya sempurna. Justru sikap-sikap seperti itu perlu dihindari supaya tidak membuat kegaduhan, tidak membuat kerenggangan, sehingga masing-masing orang bisa secara nyaman bekerja, melayani, memberi diri untuk pertumbuhan jemaat. Paulus juga dalam pembacaan ini dia katakan, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Ini maksudnya ialah bahwa seluruh anggota jemaat bisa memiliki rasa kasih, bahwa kepentingan yang jauh lebih utama itu ialah kepentingan bersama, bukan kepentingan orang per orang. Kalau suasana seperti ini dipertahankan, maka akan sangat menghindari keterpecahan,
pertikaian ataupun perselisihan yang jauh lebih hebat. Karena itu kaum ibu yang dikasihi Tuhan, mari ciptakan suasana yang dimana setiap anggota memiliki peran dan fungsi masing-masing. Masing-masing memberi diri untuk membangun persekutuan yang lebih baik. Dan kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai dalam kerinduan setiap orang untuk memberi diri. Ayat 13 dikatakan begini: kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan menyertai kamu sekalian. Saya kira ini bekal yang besar bagi kita. Siapapun kita yang mau bekerja, yang mau melayani, yang mau memberi diri dalam persekutuan, kalau kasih karunia Allah itu menjadi bekal bagi kita, melekat pada diri kita, maka kita akan dimampukan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab itu dalam kasih karunia-Nya. Yakinlah bahwa di setiap perjalanan kehidupan memang ada saja cara Tuhan untuk menempa kita. Walaupun situasinya tidak seperti yang kita harapkan, seperti yang terjadi di Korintus, namun paling tidak kita punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu menyertai kita. Allah di dalam Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus akan memberkati tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Ya, kalau coba dihubungkan dengan situasi kita sekarang ini, ya walaupun mungkin saja di beberapa jemaat atau dalam persekutuan kita mengalami tantangan yang berat secara umum karena pandemi COVID ini. Tapi kita bersyukur bahwa karena kasih karunia Tuhan, maka hari ini kita memulai sebuah pekerjaan pelayanan dan tanggung jawab yang kita yakini bahwa Tuhanlah yang menyertai. Ini kita jadikan sebagai momentum untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan ini juga secara organisasi dilihat sebagai kesempatan bahwa dalam tantangan itu Tuhan buka peluang, Tuhan buka jalan untuk mengemban tugas pelayanan kita. Mari kita berkeyakinan bahwa kasih karunia Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita diingatkan dari Mazmur 97 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayatnya yang pertama dan kedua. Mari puji Raja Surga.
syukur dan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Tuhan menetapkan waktu bagi kami dalam persekutuan kami di tengah-tengah jemaat ini Palopo. Terlebih ya Tuhan, PWGT Jemaat Elim Palopo untuk memulai kembali pelayanan melalui ibadah PWGT. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri bahwa ini adalah rencana dan diputuskan sendiri oleh Tuhan bagi kami. Kami mendasari kembali persekutuan pelayanan ibadah ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkati seluruh pengurus PWGT dalam mengangkat tugas pelayanan, bahkan semua anggota PWGT di tengah-tengah jemaatmu di sini ya Tuhan. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan dalam mengangkat tugas pelayanan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menyertai. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa firman-Mu sudah kami dengarkan. Berkati firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan pegangan dalam hidup kami masing-masing dalam membangun persekutuan yang Tuhan percayakan. Ya Bapa di sorga, kami berterima kasih bahwa ibadah ini boleh dilaksanakan sekalipun dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami, dan kiranya ya Tuhan dalam waktu yang Engkau tentukan sendiri, kedepannya ibadah di mana kami boleh berkumpul bersama boleh kami laksanakan. Ya Bapa di surga, kami berdoa sekiranya ada keluarga saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Yang dalam duka cita Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulannya masing-masing Tuhan datang membuka jalan, mengasihi, sehingga rancangan-Mu lah yang selalu terjadi. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan pula untuk membawa dan menyatakan buah-buah iman kami melalui persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat. Ya Bapa di surga, berkati di hari-hari yang akan datang dalam semua bentuk program di tengah-tengah jemaat, khususnya di PWGT, melalui ibadah PWGT. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa untuk sekiranya hari ini ada yang bersuka cita karena berbagai pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu berasal daripada-Mu. Kami memohon belas kasih Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami dan melindungi kami dari kecemasan, kekhawatiran akan COVID-19 yang sekarang ini Tuhan sudah ada di tengah-tengah kehidupan kami di wilayah Palopo di sini. Ya Bapa di surga, berkatilah pemerintah kami dalam penanganannya, kepada semua para medis dan semua gugus tugas. Terlebih kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberikan kesadaran kepada semua warga dalam menjaga diri, dalam menghentikan penyebaran virus ini. Ya Bapa kami di surga, inilah doa syukur kami Tuhan. Ini syafaat kami pada sore hari ini.
yang kami bawa dan sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon anugerah Tuhan kita Yesus Kristus melalui lagu Anugerah Tuhan. Pergilah dengan penuh selamat, arahkanlah hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita pada sore hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama, Yesus menginginkan daku. Sehingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Beberapa bulan lamanya kita tidak beribadah PWGT karena adanya virus yang melanda bangsa kita. Kita khawatir dan prihatin dengan ini semua. Tetapi itu tidak membuat kita untuk melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu, untuk menjawab kerinduan itu, kami pengurus memikirkan bagaimana cara
untuk melakukan ibadah, tetapi tetap mengikuti aturan yang digariskan pemerintah. Dan pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama meskipun dari rumah kita masing-masing. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap sehati sepikir dalam melayani Tuhan melalui persekutuan kita PWGT. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Selamat sore.